semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kalau kakak-kakak di sini, apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita mendengar panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Adik-adik, dengan semangat mari berdiri dan kita bernyanyi Tuhan memanggil namamu. Kita jawab ya. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawab? Mari kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, siapa yang pernah dipanggil oleh papa, oleh mama atau oleh kakak di rumah? Pasti semua pernah ya. Nah, kalau papa atau mama di rumah memanggil adik-adik, bagaimana cara adik-adik menjawab panggilan itu? Pasti jawabannya berbeda-beda ya, dan caranya berbeda-beda. Ada yang jawab dengan, iya ma, iya pak. Pasti ada juga yang, iya ma, iya pak, kenapa? Nah, tetapi sebagai anak harusnya kita menjawab panggilan orang tua kepada kita dengan cara yang baik dan dengan cara yang sopan. Kemudian kita taat kepada apa yang orang tua kita katakan. Begitu juga ketika kita mendengar panggilan Tuhan, maka kita harus mendengar dengan baik dan berusaha untuk menaatinya. Merespon panggilan Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menyanyi pujian taat. Kita mau berdoa supaya kita dikuatkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus dan kepada orang tua kita. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat. Adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 65 ayat yang kelima, dan kita akan baca secara berbalasan. Tulisan yang agak keluar kakak yang bacakan, dan tulisan yang agak ke dalam Kakak Ina bersama dengan adik-adik di rumah. Siap ya? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Adik-adik yang kekasih di rumah, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita menyanyi Alkitab, Alkitab.
adik-adik di rumah kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan bersama saat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami mau melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa. Dan hari ini kita akan kembali mendengar cerita Alkitab. Adik-adik sudah siap? Tentunya sudah siap ya. Ayo duduk tenang dan kita mendengar cerita Alkitab. Aku adalah seorang anak laki-laki. Ketika ibuku berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak, ibuku berjanji bahwa ketika Tuhan memberikan anak, maka anak itu akan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ayahku bernama Elkana dan ibuku bernama Hana. Ketika aku lahir, lalu kemudian aku disapi, tidak menyusui lagi, aku kemudian dibawa ke rumah Tuhan oleh orang tuaku untuk diserahkan kepada Tuhan seperti janji ibuku ketika berdoa meminta anak. Aku dibawa ke rumah Tuhan di tempat yang bernama Silo. Di sana aku tinggal bersama seorang bapak yang bernama Imam Eli. Aku tinggal di dalam pengawasan Imam Eli. Siapakah aku? Ada yang bisa jawab? Aku siapa? Wah, pasti ada yang sudah bisa jawab ya. Tapi jawabnya dalam hati saja. Aku adalah Samuel. Iya. Aku kemudian tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Bapak Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak laki-laki yang bernama Hofni dan Pinehas. Tapi aku sedih melihat kelakuan Hofni dan Pinehas. Mereka melakukan kejahatan. Mereka mengambil kurban persembahan kepada Tuhan. Ayah mereka, Imam Eli, menegur mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Akhirnya Tuhan menghukum keluarga Eli. Aku pun tumbuh semakin besar. Aku belajar dan aku rajin membantu tugas Imam Eli di rumah Tuhan. Dan suatu malam ketika aku tertidur, ada suara datang memanggil namaku. Katanya, Samuel, Samuel. Aku bangun, aku menjawab, iya Bapak. Lalu aku menghampiri Imam Eli. Bapak memanggil aku? Tapi Imam Eli berkata, tidak, tidurlah kembali, aku tidak memanggil kamu. Aku pun tidur kembali. Lalu suara itu datang, sampai ketiga kalinya memanggil namaku. Aku kemudian menghampiri Imam Eli lagi. Bapak memanggil aku? Tetapi Imam Eli berkata, aku tidak memanggil kamu.
Yang memanggil kamu adalah Tuhan. Jika suara itu kembali memanggil kamu, maka jawablah. Berbicaralah Tuhan, sebab aku telah siap. Aku kembali tidur, dan lagi-lagi suara itu datang untuk keempat kalinya memanggil namaku. Katanya, Samuel, Samuel. Aku pun menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini siap mendengar. Aku mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan aku menjawab panggilan Tuhan juga dengan baik. Aku menjawab siap dan aku mau menaatinya. Tuhan pun mengangkat aku menjadi nabi dan hakim atas orang Israel. Aku tinggal di Rama dan memerintah orang Israel seumur hidupku. Aku juga mendirikan mezbah bagi Tuhan. Aku menaati perintah Tuhan. Dan aku menjadi pelayan Tuhan yang setia dan senantiasa menyembah hanya pada Tuhan. Seumur hidupku, aku menyerahkan hidupku dan aku senang karena bisa melayani Tuhan sepanjang aku hidup. Demikianlah cara Tuhan memanggil aku dan caraku menjawab panggilan Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, demikianlah Samuel dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Samuel mendengar dengan baik dan juga menjawab panggilan Tuhan dengan baik dan senantiasa menaati panggilan Tuhan. Seumur hidupnya Tuhan menguatkan Samuel menjadi pelayan Tuhan dan Samuel selalu berusaha taat dan setia menyembah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Demikian cerita kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, cerita kita tadi terambil dari kitab pertama Samuel 1 sampai 4 dan pasal 7 ayat 15 sampai 17. Saya ulangi, 1 Samuel 1 sampai 4 dan pasal 7 ayat 15 sampai 17. Tapi yang kita baca hari ini yaitu dari pertama Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Pasal lainnya nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, adik-adik di rumah, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita akan lakukan pujian ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita nyanyikan 2 kali yang semangat ya. Seperti Samuel.
Adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas loh. Dan untuk minggu ini aktivitas kita agak berbeda dengan yang biasanya. Wah, pasti semua semangat dan pasti antusias untuk mengerjakan aktivitas ini ya. Aktivitasnya adalah bernyanyi. Nah, lagu yang akan adik-adik nyanyikan adalah lagu respon firman tadi, yaitu ajar aku mendengar seperti Samuel. Gampang kan? Nah, ketika adik-adik bernyanyi, minta tolong kepada mama atau papa untuk videokan ya. Nanti videonya dikirim ke guru sekolah minggunya. Bisa dikirim ke nomor Kakak Ovan ya, nomornya di bawah ini. Nanti kita satukan dan minggu yang akan datang kita akan putarkan. Selamat mengerjakan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya adik-adik kita akan berdoa seperti doa yang telah diajarkan kepada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur karena banyak berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, sebelum memberikan persembahan, ada nats persembahan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 3a yang berbunyi, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan dengan bernyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita lipat tangan dan dengan sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita, kami sungguh senang karena Tuhan sungguh dan selalu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di hari Minggu ini kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang telah kami lakukan. Biarlah ya Tuhan ibadah ini dapat berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk cerita kebenaran firman-Mu
yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena kami telah diajar untuk belajar seperti Samuel yang mau dengar-dengaran dan mau taat kepada panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk juga mau dengar-dengaran apa kata orang tua kami, terlebih apa kata Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang bersyukur untuk segala limpahan kasih anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, dan terlebih terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami berdoa semoga Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kami dalam kehidupan ini. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kami di dalam bermain, bahkan di dalam belajar ya Tuhan. Walaupun kami masih belajar dari rumah saja, namun kami tetap senang, kami tetap bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berterima kasih untuk orang tua, untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena mereka selalu setia menjaga dan menyayangi kami anak-anaknya. Tuhan, hari ini juga kami datang berterima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini Tuhan kami datang berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk seminggu ke depannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pelihara dan menjaga kami. Di dalam bermain, di dalam belajar, dan di dalam setiap apa yang kami kerjakan, tolonglah kami dan peliharakan kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap sehat, kami tetap dalam keadaan baik, dan biarlah kami senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami dan untuk guru-guru kami, guru yang ada di sekolah minggu maupun yang ada di sekolah. Tuhan peliharakan juga mereka sehingga mereka tetap sehat dan mereka tetap kuat dan senantiasa semangat untuk membimbing dan mengajar kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga datang bersyukur bersama teman kami yang mungkin dalam minggu ini bahkan hari ini ada yang merasakan kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Kami berdoa semoga Tuhan memberi umur yang panjang kepada mereka, bahkan Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Tak lupa Tuhan, kami berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka dapat sembuh dan minggu-minggu yang akan datang juga dapat beribadah seperti yang kami lakukan hari ini. Kami juga senantiasa berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota yang kami tempati. Kami berdoa semoga Tuhan senantiasa memberi kedamaian, bahkan Tuhan yang akan berotoritas sehingga pandemi yang saat ini masih melanda kota kami bahkan masih melanda dunia, semoga segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Beri mereka hikmat ya Tuhan, beri mereka kebijaksanaan dan beri mereka kesabaran di dalam memimpin kami. Biarlah ya Tuhan kota ini, negara ini boleh senantiasa aman dan dari dalamnya kami senantiasa nyaman untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu kepada kami. Kami mohon ampun jika sepanjang ibadah ini bahkan sepanjang hidup kami sering membuat hati Tuhan kecewa. Ampunkan kami Tuhan, sucikan kami dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan ini harapan kami yang selalu dan senantiasa kami bawa hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari pertama Samuel pasal 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba. Sebelum kita menerima urapan berkat dari Tuhan, sekali lagi kita menyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya. Mari adik-adik kita akan persiapkan hati kita menerima urapan berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan